Saudaraku sekalian saya muliakan, pergi ke Baitullahil Haram, pergi mengunjungi Ka'bah yang merupakan pusat ibadah umat Islam, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat yang kiblatnya adalah Ka'bah. Bangunan kecil itu teman-teman disebut sebagai Baitullah, sebagai rumah Allah. Bukan artinya Allah berada di sana, sebagaimana bukan artinya Allah ada di atas langit atau surga atau Firdaus al-A'la atau Sidratul Muntaha. Tidak, sebab Allah tidak berarah. Itu hanyalah Ka'bah, hanyalah bangunan yang Allah nisbatkan dirinya dengan bangunan tersebut. Bukan berarti bangunan yang lain bukan miliknya Allah. Kayak semacam gini loh, kamu punya 10 anak, tapi ada satu anak tuh yang nyenengin banget, membahagiakan hati kamu banget. Kamu cinta sekali sama satu anak itu, sehingga kamu suka bilang kepada semua anak-anakmu yang lain, nih baru anak mama. Emang yang lain bukan anak mama? Anak mamanya tetangga. Semua anakmu, semua anak mama, tapi secara khusus seorang anak disebut sebagai anak mama ketika anak tersebut sangat dicintai oleh mamahnya. Demikian pula dengan Baitullah, teman-teman saya sekalian, semua jengkal bumi milik Allah. Semua jengkal bumi diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya di bumi tapi juga di langit-langit sana dan di alam-alam yang kita nggak tahu, teman-teman saya sekalian, semua milik Allah, semua diciptakan oleh Allah SWT. Akan tetapi di antara seluruh jengkal bumi ini ada yang begitu Allah cintai hingga Allah menisbatkan dirinya dengan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa sih yang bangun Ka'bah pertama kali? Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman, Ka'bah dengan Hajar Aswad yang ada di salah satu sisinya, Hajar Aswadnya itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan beberapa barang yang turun dari surga saat Nabi Adam dengan Siti Hawa turun ke atas muka bumi. Siti Hawa sama Nabi Adam tuh waktu diturunkan ke atas muka bumi, ada beberapa barang yang ikutan turun. Dan barang-barang ini teman-teman saudara sekalian, istilah kita sekarang bolehlah dikatakan bahwa merupakan barang-barang paling sakti. Apa aja tuh yang turun? Satu, Hajar Aswad, batu yang dulunya berwarna putih bersih, turun bersama Nabi Adam. Yang lainnya ada cincin. Cincin ini apabila dipakai maka akan menjadikan siapapun yang memakainya ditaati, ditunduki oleh semua yang ada di alam semesta. Bukan hanya manusia tapi juga bangsa jin. Siapapun yang pakai cincin ini semuanya patuh, taat sama dia gitu, sama yang pakai. Siapa nih yang pakai cincin ini? Sekarang nggak ada, tapi yang terakhir makainya adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Cincinnya Nabi Sulaiman, sampai bikin binatang semua tunduk sama Nabi Sulaiman.
bangsa jin semuanya juga tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Kabarnya dalam dunia persihiran cincin ini masih terus dicari. Jadi kalau ada ibu-ibu lagi jalan tahu-tahu nemu cincin, Bu, jangan biarkan suamimu memakainya. Kita nggak tahu itu ya, cincinnya siapa gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, barang lain selain daripada dua hal tersebut adalah tongkat. Tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salam, yang dengannya Allah jadikan lautan terbelah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya tersebut. Nah, barang-barang ini semuanya tidak jelas keberadaannya di masa sekarang kecuali Hajar Aswad. Kalau dibilang bahwa cincin Nabi Sulaiman membuat siapapun yang memakainya ditunduki oleh siapapun, dan juga tongkatnya Nabi Musa itu menjadi suatu yang sangat sakti seperti yang tadi telah saya sebutkan ya, meskipun tentu saja pemberi kesaktiannya, pemberi keistimewaan barang-barang tersebut tetaplah juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Hajar Aswad apa fungsinya atau apa kesaktiannya? Teman-teman sekalian saya muliakan, ini juga pernah menjadi hal yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata di masa kekhalifahan beliau, saat beliau tawaf dan juga beliau cium Hajar Aswad, sesudahnya beliau berkata, innaka ya hajar hajarun, innaka ya hajar al aswad hajar la yadur wa la yanfa. Law ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yashummuka ma shamamtuka. Wahai Hajar al-Aswad, law ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wahai Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar, engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu, kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian berkata, ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innal hajarul aswad yashhad liman istalamahu bil wafa yaumal qiyamah. Sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu naf'in akbaru min hadza? Wahai Umar, adakah manfaat, keistimewaan, kesaktian yang lebih besar daripada ini? Dia ternyata Hajar Aswad kesaktiannya bukan di dunia, Bu, Kak, Dek, tapi kesaktiannya di akhirat. Akan menjadi saksi kepada siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang itu adalah orang yang setia menjalankan agama Islam, agama Allah. Sayyidina Umar langsung senang banget sama ucapan Sayyidina Ali. Ini ya, kita tahu dari sini betapa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu hatinya bersih-bersih. Enggak ada yang
Nggak gitu loh Ali. Mari kita berdebat. Mari kita buka forum secara terbuka. Mari kita adu argumentasi. Nggak gitu. Begitu Sayyidina Umar dengar ucapan Sayyidina Ali, yang tentu saja Sayyidina Ali berbicara tidak dari hawa nafsu, Sayyidina Umar pun berbicara tidak dari hawa nafsu, melainkan semuanya berbicara dari hati yang bersih. Sayyidina Umar kemudian berkata, bi'sal mugam laisa fihi Abul Hasan. Seburuk-buruk tempat, aku tak akan pernah mau tinggal di sana, adalah tempat yang di sana tidak ada bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waduh Ali, kamu emang benar-benar penyelamat saya nih. Saya nggak mau tinggal di satu tempat yang tidak ada kamu di dalamnya, takut salah-salah mikirnya terhadap apapun. Gitu ya. Jadi Sayyidina Umar memberi kesaksian tentang ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan tentang pengetahuan beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tapi bukan artinya, wah kalau gitu saya harus bisa cium Hajar Aswad. Itu teman-teman saya sekalian, bisa mencium Hajar Aswad itu juga sebuah anugerah yang enggak bisa gini-gini. Belakangan ini nih, banyak banget orang-orang yang jadi joki cium Hajar Aswad. Ada ustazah, orang mana? Iya orang mana lagi? Kita tahulah oknumnya. Dari mana tuh ide-ide jokiin sesuatu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi ada tuh. Saya pernah disamperin. Bukan saya pernah jadi joki ya. Saya pernah disamperin. Dia bilang, "Bu, cium Hajar Aswad, Bu." $100, Bu, $100. $100. Akhirnya saya cuekin aja. Dia bilang, "Bu, 200 real deh." Turun lagi gitu. Saya cuekin aja. 100 real, Bu. Saya cuekin aja. Saya cuekin terus gitu maksudnya. Bukan kemudian saya bilang 50 real mau. Teman-teman sekalian, kenapa gitu? Yang namanya suap, itu kan namanya suap tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi Muhammad, yang nyuap sama yang disuap tempatnya di neraka. Saya datang ke Mekah mau ibadah. Ngapain saya datang ke Mekah hanya untuk menambah daftar dosa yang membuat saya layak di neraka? Saya datang umroh buat ngapusin dosa, bukan buat nambahin dosa. Jadi saya nggak mau kerjain yang kayak begituan. Lagi pula teman-teman, urusan cium Hajar Aswad kalau dikasih kemudahan sama Allah gampang aja. Saya pernah cium Hajar Aswad, nggak pakai desek-desekan, malahan diantriin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tahun 2000 saat melaksanakan ibadah haji, ada masanya subhanallah, saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya, rupanya kebanyakan jamaah-jamaah yang lain dari mabit di Muzdalifah yang ngambil batu tuh, itu mereka semuanya pada balik ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau untuk bermalam besok paginya melaksanakan jumroh lempar batu. Sementara saya yang waktu itu ditanya sama rombongan kami dari Oman, saya berangkat hajinya bayarnya hanya sekitar 4 jutaan teman-teman. Berangkatnya dari Yaman. Jangan dikirain sakti. Itu teman-teman saya sekalian,
Saya waktu itu udah ngajar di Daruz Zahra. Jadi ketika rombongan kami nih satu bis, terdiri kebanyakannya dari teman-teman saya dari Oman dan warga Oman, warga Salalah tepatnya. Mereka tanya, Ustazah, ini kita habis gini bagusan balik ke Mina untuk Aqobah atau kita tawaf ifadah? Saya bilang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh sebab tawaf ifadah masuk dari muntasiful lail, dari jam 12-an malam ke belakang. Sementara itu juga udah jam 12-an gitu. Terus dia bilang, jadi Ustazah putuskan apa nih? Saya bilang kalau gitu kita tawaf ifadah. Ke Mekah Ustazah? Iya, ke Masjidil Haram. Kita pun berangkat ke Masjidil Haram dan baru itu saya lihat Masjidil Haram kosong.